Satu persatu penyidikan kasus suap hakim perkara CPO terungkap. Yang terbaru, Kejaksaan Agung menetapkan tersangka dari pihak korporasi pemberi suap, yakni M. Syafei dari Legal Wilmar Group. Di sisi lain, penyidik menemukan selisih uang suap 37,5 miliar dari 60 miliar yang belum diketahui kemana aliran dana tersebut. Kita membahasnya bersama dengan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman, serta mantan jaksa Jasman Panjaitan. Pak Jasman, Mas Boyamin, selamat malam. Malam, malam Pak Jasman. Ya, saya mau ke Pak Jasman dulu. Pak Jasman, apa? Iya baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak Jasman. Saya langsung ke Pak Jasman ya. Pak Jasman, menurut Anda apakah faktor utama kenapa kemudian hakim menerima suap itu karena pengawasan yang lemah? Aduh, enggak. Kalau saya mengatakannya kurang etis ya. Karena itu instansinya instansi di pengadilan. Namun, satu hal sebenarnya, kejaksaan sebenarnya dari dulu seharusnya mulai melakukan seperti itu. Ya, memonitoring gitu loh. Kan di kejaksaan ini kan ada alat sadap segala macam gitu. Apalagi dengan adanya indikasi bahwa ini dalam putusan ini kan lepas. Ya, ini udah pasti ada permainan gitu loh. Jadi seharusnya jaksa sedini mungkin membuat bahwa begitu ada perkara-perkara besar seperti itu, tim intelijen dari Kejaksaan Agung harus segera turun memonitorin itu gitu loh. Ya. Jadi ya kalau saya katakan memang ini salah satu ya rusaknya penegakan hukum di Indonesia. Oke, Pak Jasman, tapi menurut Anda yang lebih aktif itu pemberi atau penerima? Menurut Anda yang lebih aktif dalam kasus suap itu? Sama saja Pak, sama saja. Tidak ada yang paling aktif. Yang kalau saya nggak enak juga kalau saya bilang yang paling aktif sudah pasti ya pihak-pihak yang terperkara dalam hal ini ya apakah pengacaranya atau siapa gitu kan. Nah tapi kembali kepada mentalitas daripada jaksa itu. Dari dulu juga ada seperti itu, tapi ada hakim-hakim yang lurus, ya dia tidak mau terima, nggak bisa gitu kan selesai, nggak ada mencoba-coba. Tapi karena ini kebetulan perusahaannya perusahaan besar, dan waktu saya juga direktur penyidikan juga sudah tahu saya yang begini-begini tuh, gitu Pak. Ya baik. Saya ke Mas Boyamin, kita coba ke klaster pemberi dulu nih Mas Boyamin. Dari pihak korporasi yang menjadi tersangka ini kepala tim hukum ya. Mas Boyamin, apakah mungkin suap 60 miliar rupiah ini diberikan atas inisiatif seorang kepala tim legal korporasi? Ya kalau bicara yakin, saya super tidak yakin gitu. Karena dalam sebuah mekanisme perusahaan, jangankan segitu, 5 miliar aja itu bisa jadi masalah kalau keluar tanpa sepengetahuan, sepersetujuan, bahkan kalau tidak ada otorisasi dari level-level pengurus. Nah pengurus itu siapa? Kalau perusahaan ya direksi. Gitu. Jadi kalau ini apakah kalau ini legal itu, misalnya harus meng-hire lawyer. Itu aja kalau upah 1 miliar 2 miliar itu harus laporan sampai direksi gitu. Jadi kalau ini hanya kepala legalnya itu apalah kepala tambahan CSR-nya itu ya bisa aja nanti dibuat rumusan oh dia sebenarnya memang dikasih anggaran untuk CSR tapi ternyata disalahgunakan. Nah, ini kan cerita semakin lucu lagi. Kita tunggu nanti itu. Tapi prinsip masyarakat juga tidak percaya kalau ini hanya dikotakkan atau diklaster kepada kepala divisi legalnya dari perusahaan itu. Karena ya, otorisasi mengeluarkan uang segitu banyaknya nggak mungkin itu. Tapi di level mana kemudian akhirnya 60 miliar itu bisa keluar dari sebuah korporasi? Itu level pejabat yang mana menurut Anda di korporasi itu? Kalau saya pasti, kalau keyakinan itu pada posisi di level direksi gitu, di level pengurus gitu. Karena pengeluaran seketika loh. Apalagi kemudian itu ditukarkan dalam bentuk mata uang asing gitu. Nah itu cara membawanya bagaimana? Pencairannya bagaimana? Transfernya bagaimana? Apakah di perusahaan itu ada peti cash yang kalau istilahnya dana untuk sehari-hari itu sampai di angka 60 miliar? Nggak mungkin sebenarnya gitu. Jadi memang tugas Kejaksaan Agung untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat yang tidak percaya kalau itu hanya ulahnya kepala divisi legal gitu. Harus dikejar lagi karena tidak mungkin rasanya itu kalau lebih jauh nggak ada rasanya sampai keluar 60 miliar untuk seketika.
Kecuali kalau itu dikumpulkan 1 miliar sehari, sebulan, itu masih memungkinkan itu kalau itu dianggap nakal gitu. Tapi rasanya itu nggak mungkin lah proses-proses yang begini perusahaan-perusahaan besar, meskipun itu ada sistem, apalagi kalau perusahaan besar ini tata kelola keuangannya kan pasti rumit dan rinci gitu loh, tidak gampang dibobol gitu. Bahkan level direksi aja rasanya nggak mungkin dia seorang diri nakal terus ngambil uang 60 miliar tanpa ketahuan, itu rasanya nggak mungkin. Jadi Iya. nggak level lah, nggak bisa diterima akal sehat kalau ini hanya kepala divisi legal itu, Ega. Ya, Mas Boyamin, tapi dari 60 miliar yang dikucurkan, baru ketahuan 22 miliarnya diterima oleh siapa? Nah, 37,5 miliarnya ini belum ketahuan siapa yang menerima. Menurut Anda siapa itu yang menjadi menerima 37,5 itu? Ya, kan ini rangkaian kan terhenti di MAN ya. MAN nanti yang akan harusnya bicara. Kalau enggak berarti diterima dia gitu. Dia maka hukumannya makin berat mestinya kan gitu. Maka ya menurut saya beliau-beliau ini kan hakim, mendatangkan keadilan. Ya sekarang ujiannya terakhir ini untuk mendatangkan keadilan untuk dirinya dengan membuka semuanya uang itu kemana gitu. Dan rangkaiannya gini loh. Ini kan gara-gara kebongkar tanda kutip gitu menyakiti kejaksaan, kira-kira kan gitu. Di Surabaya kasusnya diputus bebas padahal pembunuhan, masyarakat juga jengkel. Maka kemudian dilakukan penyelidikan dan penyidikan, ketemulah gitu. Yang kasus ini kasus onslah juga gitu, yang kasus CPO. Maka kemudian, kira-kira kalau Kejaksaan Agung itu kira-kira meneliti semua kasus-kasus yang kira-kira melibatkan uang yang besar gitu, perusahaan atau apa sengketa, bisa jadi dapat lebih banyak. Ini kan karena semata-mata yang tanda kutip menyakiti kejaksaan aja gitu. Yang kemudian dilakukan penyelidikan. Coba kalau ini KPK, Kejaksaan, Kepolisian itu memantau seluruh persidangan-persidangan yang diduga para pihaknya ada uang-uang besar, apakah itu juga tidak ada aliran gitu. Ini bisa jadi lebih banyak sebenarnya. Jadi ini yang menurut saya perlu digali dari yang uang yang katanya belum ketahuan begitu tadi, apakah ke lebih level atas gitu. Karena setahu saya hakim-hakim daerah itu berusaha mendatangkan keadilan, dia diawasi oleh KY, datang sekedar itu sudah merasa dia tidak nyaman karena dia juga tidak ingin macam-macam gitu. Jadi setahu saya kalau Surabaya lah itu kan ada di drive oleh Richard Jarov. Jadi hakim ini berani karena tanda kutip ada yang jamin, udahlah kamu nggak usah khawatir, nggak usah takut, nanti kita lindungi gitu. Jadi level itu. Jadi saya tidak yakin kalau 3 hakim dan 1 ketua PN ini berani mengambil uang kalau dalam kondisi sendirian gitu. Mereka aja gitu. Jadi ini tugasnya Kejaksaan Agung untuk mencari siapa kira-kira yang atas yang kira-kira memberikan jaminan itu. Karena kalau rangkaian-rangkaian itu ada kok gini. Bagaimana yang bersangkutan dulu hakim biasa terus jadi wakil ketua PN Jakarta Pusat langsung ketua PN Jakarta Selatan. Itu nampaknya kayak kayak cepet karirnya lah. Bagaimana kecepatan karirnya itu? Meskipun ada yang lain yang cepat juga gitu. Tapi ya ini perlu didalami oleh Kejaksaan Agung itu aja ya. Iya, Pak Jasman, jadi ada jaminan bahwa yang melakukan ini kemudian nanti bisa lepas gitu, bisa kemudian mendapatkan suap ini begitu, sehingga kemudian dia berani melakukan itu. Tanggapan Anda bagaimana? Ya, memang begitu. Hakim tidak akan berani kalau tidak ada yang menjamin seperti itu. Jadi ini menyangkut masalah hubungan daripada yang bersangkutan dengan atasannya gitu loh. Seperti yang disampaikan oleh Pak Boyamin tadi. Ini kan baru bulan berapa itu kejadian. Tahu-tahu dia udah keluar SK-nya menjadi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nah, yang tadinya dia Waka. Nah, itu juga berarti ada time, ada hubungan gitu. Ya, itu yang saya lihat ini seharusnya tadi kalau disebutkan oleh Mahkamah Agung tadi bahwa mereka di tengah-tengah untuk reformasi, seharusnya dari dulu udah jalan gitu. Terlambat itu. Jadi seolah-olah sekarang ini penegakan hukum yang dilakukan oleh seperti ini apa namanya itu? Itu namanya untuk petugas pemadam kebakaran. Setelah terjadi baru turun gitu. Kan jangan begitu dong. Harusnya jadi ini saya juga mengucapkan memberikan penghargaan lah kepada kejaksaan yang bisa membuka kasus seperti ini. Karena dulu kejaksaan itu jaksa itu takut gitu loh. Kalau membuat suatu ada kesulitan di hakim, takut nanti putusan hakim nanti menjadi tidak diterima atau bagaimana gitu, menjadi menggagalkan langkah tuntutan daripada penuntut umum.
Nah, tapi dengan adanya seperti ini, berarti ya oke, baguslah. Hakim sudah mulai, jaksa sudah mulai berani gitu ya. Itu Pak, itu Mas. Iya, Pak Jasman, tapi tampaknya selalu ada peran aktif ya dari panitera muda dan kemudian ada pejabat struktur dari pengadilan negeri. Apakah memang ini modusnya, ini titik rawannya sehingga kemudian terjadi suap itu? Loh, titik rawan sebenarnya, titik rawan itu ada di mata Pak. Ya, di matanya hakim itu pasti ada itu kan. Ini kan perkara-perkara bukan, itu perkara ya perusahaan ini kan perusahaan besar Pak. Wilmar kan termasuk perusahaan besar. Musimas perusahaan besar. Satu lagi itu. Permata Hijau. Permata Hijau sawit. Itu kan itu raja-raja sawit itu Pak. Dulu itu udah pernah saya selidiki itu. Namun ya begitulah. Saya nggak perlu lanjutkan karena sudah lewat itu. Dulu juga saya sudah turun tangan itu. Pak Boyamin tahu itu. Bahwa saya dulu di Kejaksaan Agung sudah mengusut itu. Itu. Oke. Nah, jadi harusnya ya itu nanti mudah-mudahan lah nanti makin baguslah ke Kejaksaan ini supaya mereka makin berani. Kalau misalnya ini gampang seperti yang disampaikan oleh Pak Boyamin. Ini kan lepas. Lepas itu kan sebenarnya bebas kan itu. Bebas. Itu loh kok gimana bisa bebas begitu loh. Itu. Jadi berarti ada sesuatu gitu. Ya. Oke, Mas Boyamin, kalau misalnya memang ada yang melindungi sehingga kemudian para hakim ini berani menerima suap, apakah kemudian yang melindungi ini juga mendapatkan bagian dari 60 miliar itu? Ya, sudah Ya, pasti. kalau didalami lebih jauh gitu, bisa Pasti. jadi ada uang yang di luar 60 loh ya kan. Gitu loh, bisa jadi kan drive ini kan bisa jadi nyatanya kasusnya Richard Jarob sampai mendekati 1 triliun. Ngedrive berapa kasus misalnya. Konon katanya ada yang 200 miliar gitu. Yang nyampe hakim berapa gitu. Kita balik kalau hakim hakim Surabaya itu dapat 5 miliar, ternyata Richard Jarob misalnya dapat berapa gitu. Ada 2 kali lipat atau ya paling tidak 1 kali lipat. Nah kalau ini ada 60 yang menyampai ke hakim-hakim, ya bisa jadi level atas yang mengedrive ya dapat paling tidak ya sama dapat 60-nya begitu. Atau anggap aja di 100 lah. 60 kepada yang bertugas di lapangan, yang 40 yang sutradaranya gitu. Jadi ini bisa jadi bagiannya lawyer juga bisa jadi dititipkan di situ juga. Atau bahkan sengaja bayarannya lawyer dibuat tinggi, ada titipan di situ juga gitu. Dibalik bisa, ini permainan yang sebenarnya kasat mata dan gampang kalau mau diteliti. Ini persoalannya kan sederhana. Ini kan kalau levelnya kemarin penjelasan Kejaksaan Agung ya kita kutip itu bahwa justru panitera mudanya yang hubungi para pihak gitu, mengatakan kalau tidak diurus bisa dihukum berat loh malahan gitu. Nah ini levelnya bukan tidak tahan godaan, bukan minta digoda, tapi ini sudah agak menuju paling atas nih, pemerasan itu. Nah kalau sudah begini kan berarti pertanyaan aktif siapa pasif itu kalau berdasarkan benar itu apa yang disampaikan Kejaksaan Agung, ini yang aktif malah justru pihak pengadilannya karena paniteranya yang ngomong duluan gitu. Baru pengacaranya menghubungi perusahaan. Perusahaan tadinya katanya hanya maksimal 20 miliar. Tapi kemudian minta dikalikan lagi, kali 3 gitu. Jadi dan dikabulkan lagi. Itu kan perusahaan juga tidak goblok-goblok amat. Tidak terlalu percaya. Jangan-jangan pengacaranya yang nipu gitu kan. Nah, berarti kan sudah ada proses konfirmasi, tidak hanya sekedar percaya dengan lawyernya aja. Nah, ini siapa yang mengedrive itu menurut saya tidak mungkin kalau tidak ada. Karena apa? Proses-proses perusahaan kayak begini-begini yang kemarin sudah kena kasus segala macam, mereka mungkin juga pernah ketipu, maka mereka melakukan konfirmasi. Dan benar kan 60 miliar nyampe kepada Wakil Ketua PN yang menunjuk dan kemudian hakim-hakimnya dapat gitu. Jadi ini saya kira tidak bisa dimentahkan bahwa hanya mereka-mereka pelakunya, apalagi dari perusahaan hanya kepala divisi legal itu. Jadi nggak mungkin lah dari sisi itu. Tapi ya kita serahkan lah kepada Kejaksaan Agung dengan alat bukti yang bisa didapatkan. Karena toh apapun Kejaksaan Agung sekarang punya kewenangan penyadapan, kewenangan tapping, bisa dibongkar semua handphonenya masing-masing, bagaimana di-refresh, bagaimana pembicaraan, alur komunikasi, pertemuan, dan mengatur uangnya. Saya yakin itu kalau handphonenya kepala divisi legal itu dibuka, saya yakin ada pembicaraan dengan divisi uangnya, ada otorisasi dari siapa untuk mengeluarkan uang, saya yakin ada kok. Dan bagaimana pertemuan yang lain untuk melakukan konfirmasi-konfirmasi. Jadi ini yang menurut saya mestinya mudah kalau memang betul-betul mau didalami gitu. Masih ya kan? Ya, baik. Terakhir Pak Jasman, menurut Anda kenapa kemudian kasus ini baru terungkap ketika vonis lepas itu sudah turun begitu? Ya,
Ya, jadi seperti tadi saya bilang, jaksa ini udah mulai curiga. Curiganya di mana? Curiganya dengan keluarnya putusan onflah itu, lepas. Jadi ini ditelusuri. Dan seperti yang saya katakan tadi, kalau dari sini mungkin kejaksaan turun untuk memonitor, itu sebenarnya udah dari dulu. Dan kemungkinan tidak terjadi kalau jaksa intelijen itu turun. Ini yang selama ini, tadi kan saya sudah katakan, kemungkinan selama ini jaksa itu enggan, ya, sungkan untuk memeriksa, memonitor kejadian hakim. Kalau tadi saya menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Boyamin, itu kan bisa saja ke PPATK. PPATK telusuri itu kemana uang yang keluar dari rekeningnya Musimas, terus dari mana lagi, dari Wilmar. Ya, harusnya kan dicek gitu di mana tuh, di PPATK pasti kelihatan. Terus kemudian itu yang namanya perusahaan, di perusahaan itu kan ada direksi, ada komisaris, pasti tahu itu dan kemana uang ini kan. Kalau memang perusahaan itu perusahaan sehat, ini kan bukan perusahaan abal-abal. Jadi mudah, seperti yang dikatakan oleh Pak Boyamin, mudah membuka ini, sangat-sangat mudah kalau mau dibuka. Oke, baik. Gitu, Pak. Kita tunggu nanti proses pengungkapan dari Kejaksaan Agung. Mas Boyamin, Pak Jasman, terima kasih sudah bergabung. Kalau nanti kita pahami ada yang dilindungi, ya kita gugat ke pra-peradilan biar kebongkar di pengadilan juga. Nggak apa-apa buka-bukaan gitu. Saya tetap akan awalnya. Terima kasih. Itu tugasnya Pak Boyamin itu. Siap. Oke, baik, kita tunggu. Terima kasih Mas Boyamin, terima kasih Pak Jasman. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.